Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Ricardo Ivan Johannes dan teman-teman saya ada Berkat Agung Pawain, ada Titin Afiani, Nuhuyanan, ada Erika Tambupulon, dan terakhir Noval Hanif. Kami hari ini akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi prosesor. Struktur komputer. Yang pertama, struktur komputer didefinisikan sebagai cara dari setiap komponen yang saling terkait. Yang kedua, struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok pada gambar di bawah yang ada tertera pada saat ini. Fungsi dari komponen struktur komputer. Yang pertama, input device. Input device atau perangkat masukan adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data atau perintah ke sistem komputer. Perangkat input terbagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat input langsung adalah perangkat input komputer yang bisa langsung diproses atau digunakan tanpa adanya konfigurasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, contoh perangkat input langsung adalah mouse dan keyboard. Yang kedua, perangkat input tidak langsung adalah perangkat input komputer yang tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus melalui proses tertentu. Dalam hal ini, contoh perangkat input tidak langsung adalah hard disk. Selanjutnya. Yang kedua, output device. Output device atau perangkat keluaran adalah hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti gambar, suara, ataupun dokumen hard copy. Beberapa contoh output device yang sering digunakan adalah monitor, printer, plotter, ataupun speaker. Contoh output device seperti gambar yang ini. Yang ketiga ada I/O ports. Ports I/O adalah suatu ports di mana setiap port I/O di bawah kontrol prosesor. Jadi mudahnya port ini adalah port yang sering digunakan untuk memasang perangkat tambahan seperti flash disk ataupun yang lainnya. Adapun macam-macam port I/O adalah sebagai berikut. Yang pertama ada port paralel. Adalah port yang memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan 200 kilobyte per second. Berikutnya ada port serial. Adalah port yang memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan yang lebih rendah daripada port paralel. Port ini dibedakan menjadi yaitu COM1 dan COM2. Selanjutnya ada port PS2. Adalah port yang sering digunakan untuk menghubungkan keyboard ataupun mouse ke komputer. Selanjutnya ada port USB atau Universal Serial Bus. Adalah port yang digunakan untuk device yang bekerja dengan transmisi data serial. Selanjutnya ada port VGA. Adalah port yang berhubungan langsung dengan monitor. Berikutnya ada port audio. Adalah port yang berhubungan langsung dengan audio device seperti speaker, radio, dan lain sebagainya. Terakhir ada port LAN, adalah port yang digunakan untuk komunikasi antar komputer. Dengan ini, maka setiap komputer bisa saling bertukar informasi. Yang keempat ada CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai pemrosesan data utama pada suatu komputer. CPU juga bisa diartikan sebagai hardware yang berfungsi menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak atau software. Yang kelima, memori. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer yang bersifat sementara atau permanen. Dalam hal ini, memori terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori eksternal adalah memori
utama yang dapat diakses langsung oleh prosesor, karena data yang disimpan pada memori bersifat volatile atau sementara. Maka ketika tidak ada sumber listrik atau ketika komputer dimatikan, maka datanya akan hilang. Biasanya data yang disimpan dalam memori ini adalah program dan data. Memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi sebagai tambahan untuk menyimpan data atau program, namun bersifat permanen atau non-volatile. Ada beberapa jenis memori eksternal yang sering digunakan, yaitu hard disk, flash disk, dan floppy disk. Next. 6. Data bus. Data bus adalah jalur perpindahan data antar modul pada sistem komputer. Pada suatu saat tertentu, biasanya masing-masing saluran hanya bisa membawa 1 byte data. Oleh karena itu, jumlah saluran menentukan jumlah byte yang dapat ditransfer pada suatu saat. Data bus biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Yang ketujuh, address bus. Address bus adalah jalur yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang ditulis dan dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Yang kedelapan, control bus. Control bus adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses data ke data bus maupun address bus. Control bus biasanya terdiri dari 5 sampai 10 jalur paralel. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 tentang fungsi dan struktur fungsi dan fungsi prosesor. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.